Jadi keributan, bencana, kebakaran, gedung jatuh, perang, memang ada skenario dan harus ada begitu. Sio kuda api ini banyak akan terjadi keributan-keributan. Orang-orang yang bermasalah di sio kuda api ini akan terbongkar semuanya. 2026 tidak akan berhenti. Selagi manusia hidup, pasti ada goncang-ganjing. Untuk bencana-bencana apa segala macam itu pun hanya yang ringan-ringan saja. Hati-hati. Tahun dengan sio kuda api bisa menjebak hingga mengalami kemalangan yang berkepanjangan. Tapi bagi para pengusaha, inilah tahun keberuntungan yang harus bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sebab semua usaha akan membuahkan hasil yang maksimal di tahun ini. Hanya beberapa orang yang memiliki shio dengan energi yang berbenturan dengan kuda api akan mendapati nasib buruk. Waspada saja. Mereka yang suka berdusta, termasuk menyembunyikan topeng perselingkuhannya, juga bakal terbongkar. Lantas, shio apa saja yang tidak beruntung di tahun ini? Lalu bagaimana dengan kondisi alam di tahun kuda api? Benarkah masih akan banyak bencana alam yang terjadi hingga akhir tahun nanti? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tidak bisa dipungkiri lagi, tahun dengan shio kuda api memang memberi spirit tinggi. Inilah fase bagi semua orang untuk berlari kencang, mengejar semua mimpi untuk kemudian sukses mewujudkan mimpi-mimpinya. Dalam perhitungan Coco Anthony yang juga seorang ahli tarot, tahun kuda api memberi semangat untuk maju. Tidak ada alasan untuk gagal, karena dengan modal semangat pun, kesuksesan bisa dengan mudah diraih di tahun ini. Jadi tahun 2026 ini adalah sio kuda api, unsurnya api. Api ini kan membakar, semangat, cahaya, terang. Sedangkan kuda ini seorang pekerja, ya, yang semangat, giat. Jadi dengan modal kita semangat, maka apapun yang kita kerjakan akan membuahkan hasil. Shio kuda api memang menjadi tempatnya para pengusaha menguji kemampuannya. Siapa yang mampu berlari dengan cepat akan mendapatkan banyak untung di tahun ini. Kemudian mereka yang memiliki gelora semangat berapi-api juga bakal menorehkan laba yang fantastis di tahun ini. Hanya mereka yang memiliki shio seperti kelinci harus berhati-hati dalam berinvestasi. Karena tahun kuda api bisa berbahaya akibat benturan energi yang sangat keras. Tapi selebihnya, tahun ini menjadi tahun yang membahagiakan bagi para pebisnis. Nah, itu dia, ya. Jadi pembisnis yang dominan nantinya, ya, yang paling cocok, ya, sio babi, wah, luar biasa. Sio ular juga luar biasa. Sio naga juga luar biasa untuk bisnisnya, ya, lebih dominan lah. Yang harus hati-hati cuma satu, ya. Ini sio ini yang harus hati-hati, yaitu sio kelinci. Karena kelinci ini nanti akan lebih banyak galaunya di sio kuda api, ya. Jadi buat sio kuda api ini, kalau yang kita sionya kelinci, ya, kita harus selalu berbesar hati. Nah, jadi orang-orang yang sio kelinci ini jangan pernah takut, asal dia semangat, semuanya akan terlalui. Dari dunia para selebriti, tahun ini juga akan panen dengan kabar perselingkuhan yang terbongkar. Coco Anthony mendapat gambaran lebih lengkap, nama-nama selebriti yang terseret kasus cinta terlarang. Tapi ahli tarot itu enggan membocorkan siapa saja yang akan jatuh akibat perselingkuhan.
Tapi dengan sangat tegas, Koko Antoni meyakinkan bahwa tahun ini menjadi tahun yang mengerikan buat pasangan yang rumah tangganya mulai bermasalah. Sebab kemungkinan rumah tangga runtuh sangat besar. Sio kuda api ini banyak akan terjadi keributan-keributan di rumah tangga. Ini ngeri nanti ya. Untuk pasangan-pasangan juga ini ngeri. Yang tadinya udah pacaran 5 bulan, 5 tahun, begitu mau nikah bisa bubar. Ini di sio kuda api. Kalau untuk sio kuda api ini, kalau kita larikan ke artis ya, ini memang nanti banyak permasalahan-permasalahan yang muncul. Tapi semua permasalahan ini ya permasalahan yang sebenarnya diselesaikan bisa, cuman nanti lebih banyak dihebohkan. Hati-hati bagi para pendusta. Mereka yang selama ini sering mendustai diri sendiri harus sangat waspada karena akan menerima karma yang menyakitkan. Siapa saja yang durjana juga akan mengalami nasib yang sangat buruk karena tahun ini akan membuka semua topeng kemunafikan. Kepada orang-orang yang berselingkuh, tahun ini saatnya semua kebohongan terbongkar. Cinta rahasia yang selama ini ditutupi dengan sangat rapat, terkuak secara mudah. Dari panggung politik, para koruptor juga akan menderita karena tahun ini menjadi tahun terbongkarnya semua tindak pidana korupsi. Yang lebih identik itu masalah tentang perselingkuhan. Ini akan banyak terjadi di sio kuda api. Masalah perselingkuhan ini akan selalu nongol nantinya. Kalau kita lihat dari sio kuda api, kita larikan ke politik ya. Ini akan banyak ya orang-orang yang bermasalah, khususnya orang-orang yang koruptor. Ini akan terbuka semuanya. Ya, ini akan terbuka semuanya di sio kuda api. Ya, jadi nanti kita ini banyak yang terkaget-kaget. Yang tadinya ini pejabat baik lah apa segala macam ternyata tersandung dengan korupsi. Ini banyak nantinya. Di sio kuda api ini akan terbongkar semuanya. Walaupun tetap ada tantangan, terutama orang yang lahir dengan shio yang bertentangan dengan karakter kuda api, tapi ada banyak yang bisa diharapkan di tahun ini. Koko Antoni kemudian memberi saran untuk tidak takut melangkah, memulai usaha baru, serta memperjuangkan cinta yang selama ini terpendam. Mumpung berada di tahun kuda api, jangan ragu untuk menyatakan perasaan. Sebab semua yang dilakukan di tahun ini akan memberi hasil yang memuaskan. Terutama karena sio kuda api selalu memberi energi baru yang positif. Maka di sio kuda api ini akan mendapatkan satu energi baru. Ya, di mana energi ini kembali kepada orangnya masing-masing. Nah, itu yang akan terjadi. Jadi jangan pernah takut dalam melakukan usaha apapun. Jangan pernah takut di sio kuda api. Yakinkan aja pasti ada jalan. Jadi apapun yang kita lakukan di sio kuda api nanti harus kembali pada diri kita. Dengan apapun yang kita lakukan untuk saat ini akan membuahkan hasil. Tahun kuda api bisa berarti semangat berlari yang berapi-api. Ada makna positif, tapi bisa juga dipahami secara negatif. Lalu shio apa saja yang akan beruntung di tahun dengan shio kuda api? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana memang masih merajalela, banjir bandang juga menjadi ancaman yang menakutkan. Apalagi hujan turun semakin deras selama berjam-jam. Tapi menurut Koko Antoni, setelah Xinjia tidak akan ada lagi bencana. Kalaupun ada, hanya bencana-bencana yang kecil dan tidak berbahaya. Di tahun dengan shio kuda api, Koko Antoni juga mengabarkan optimisme. Terutama bagi beberapa shio yang akan mengalami banyak keberuntungan. Koko Antoni sampaikan bahwa sio kuda api ini sio yang paling hoki ya itu naga, harimau, babi, anjing. Nah, ini nanti yang akan bergejolak ya, tapi sio-sio lainnya ya tetap bagus-bagus aja.
ya. Jadi apapun yang kita lakukan di Shio Kuda Api nanti harus kembali pada diri kita. Dengan apapun yang kita lakukan untuk saat ini akan membuahkan hasil, ya. Untuk bencana-bencana apa segala macam itu pun hanya yang ringan-ringan saja. Oke? Tahun Kuda Api memang memberi optimisme tinggi karena karakternya pekerja keras yang ingin menyelesaikan semua kesuksesan dengan cepat. Semua orang memiliki peluang memetik kesuksesan di tahun ini. Apalagi buat mereka yang giat bekerja, jauh dari malas. Di tahun dengan Shio Kuda Api, memang tidak boleh banyak mengeluh. Bekerja terus, buang rasa galau dari hati. Kalau Shio Kuda Api ini, ya, kalau kita lihat dari unsur Shio Kuda Api ini, pantangannya cuma satu. Jangan pernah malas untuk melakukan apapun, karena kesempatan hanya sekali datang. Ya, jadi hilangkan kata keraguan, kebimbangan. Nah, jadi jangan terlalu banyak galau di tahun Shio Kuda Api ini. Yang penting begitu ada masuk, kita sikat, maka akan membuahkan hasil. Banyak harapan yang bisa diperoleh di tahun ini. Naluri itu mengalir dari sifat-sifat baik Shio Kuda Api. Bagi semua pengusaha inilah tahun paling membahagiakan karena semua jenis bisnis akan mendapatkan keuntungan besar. Kuncinya hanya mau bekerja keras. Para pebisnis yang memiliki shio babi, ular, dan naga akan mendapatkan keberuntungan sangat besar di tahun ini. Kalau Shio Kuda Api ini sebenarnya untuk pernikahan ini nanti bagus banget, ya, khususnya untuk bisnis juga bagus banget. Nah, itu dia, ya. Jadi pembisnis yang dominan nantinya, ya, yang paling cocok, ya, shio babi, nah, luar biasa. Shio ular juga luar biasa. Shio naga juga luar biasa untuk bisnisnya, ya, lebih dominan lah. Yang harus hati-hati cuma satu, ya. Ini shio ini yang harus hati-hati, yaitu shio kelinci. Karena kelinci ini nanti akan lebih banyak galaunya di Shio Kuda Api, ya. Jadi buat Shio Kuda Api ini, kalau yang kita shionya kelinci, ya, kita harus selalu berbesar hati. Tapi benarkah kondisi perpolitikan nasional akan memanas di tahun ini? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Walaupun banyak yang memiliki pengharapan, tapi tahun ini tetap penuh dengan rintangan. Bencana alam juga belum menunjukkan pertanda akan mereda. Bencana-bencana langganan mulai dari banjir, tanah longsor, gempa bumi, hingga gunung meletus akan datang beriringan. Silih berganti sesuai dengan ritme dan siklus yang selama ini terjadi. Tapi menurut Master Iwan Kaur, tidak ada yang perlu ditakutkan karena Tuhan pasti akan memberi pertolongan kepada umatnya. 2026 tidak akan berhenti. Selagi manusia hidup, pasti ada goncang-ganjing. Tapi bisa dibilang sebuah peringatan Tuhan gak sih kepada umat manusia bahwa apa yang dia lakukan pasti ada dampaknya, pasti akan dibalas. Seperti misalnya di Bosan Semarang, kedepannya akan banjir gitu, merusak lingkungan, pasti akan longsor, seperti itu Mas. Itu tadi saya sampaikan. Tuhan tidak pernah akan mencelakai hambanya, bumi, dan isi alam semesta ini. Dan Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi keributan, bencana, kebakaran, gedung jatuh, perang, itu ada di masa lalu, ada di masa kini. Jadi tidak aneh. Master Iwan kemudian memberi gambaran lebih rinci menjelang akhir tahun nanti akan ada gempa super besar yang disebut megatrust. Gempa yang sangat ditakuti itu bisa dilacak dari munculnya gempa-gempa kecil
kemudian gempa besar di sejumlah negara tetangga. Jadi memang megatrust tidak hanya akan terjadi di Indonesia, tapi beberapa negara di sekitar Kepulauan Nusantara. Tapi Mas sendiri merasakan nggak sih, atau mungkin melihat atau mendapat bisikan bahwa 2 bulan terakhir ini bahwa masyarakat harus waspada nih, mungkin di akhir bulan November atau di akhir Desember, bahwa akan ada sebuah bencana gempa megatrust, atau mungkin karena kan banyak di kemarin sempat gempa di, bukan hanya di Indonesia, di dunia juga sempat gempa di Filipina. Nah ini udah ada mulai getaran-getarannya nggak sih Mas? Kita harus waspada di bulan apa gitu, di daerah apa gitu? Baik, doa saya semoga saja makhluk sealam semesta berserta isinya tidak ada musibah dan baik-baik saja. Doa saya, dan saya lihat, bukan saya lihat sekarang, di dalam perjalanan spiritual saya, biasa guncang-gancing itu. Memang ada skenario dan harus ada begitu supaya kita ini jadi PR kita, jadi pola pikiran kita, supaya kita ini bisa berpikir. Kalau nggak ada seperti itu, kita nih sudah malaikat. Suasana terasa semakin melelahkan karena selain gempuran bencana alam, ada potensi krisis sosial dan ekonomi. Ketegangan politik juga bakal terjadi akibat perseteruan tokoh-tokoh yang sulit didamaikan. Itu yang membuat kemungkinan terjadi kerusuhan sosial sangat besar. Walaupun tidak sampai memakan korban, tapi situasinya semakin genting karena ada peran dunia tak terlihat yang ikut memperkeruh suasana. Menurut saya, tahun 2024, 2003 begini-begini saja. Nggak ada perubahan. Banjir ya biasa kan. Saya ini tidak mau menakut-nakuti kan. Ini apa adanya. Menurut saya kejadian-kejadian ini ya sama saja dengan 2002, 2023, 2024, 2025 kan tidak ada perubahan. Hanya sedikit-sedikit saja demo kan. Ya itu janji politik. Kalau menurut pribadi saya dan di dalam perjalanan spiritual saya tidak terlalu parah. 2025, 2006 tidak terlalu parah. Tidak ada yang sampai sedemikian, nggak ada. Tahun dengan shio kuda api bisa dimaknai sebagai tahun yang banyak harapan, tapi bisa juga dipahami sebaliknya. Apalagi ada tanda-tanda krisis sosial dan ekonomi bakal terjadi. Belum lagi perang di Timur Tengah yang semakin memanas bisa membawa dampak buruk bagi bangsa ini. Maka semogalah tahun ini kita semua diberi keselamatan. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.